utama yang harus dimiliki seseorang untuk prospek kerja ke depannya gitu Pak, yang membuat perusahaan tuh bisa lihat seseorang sebagai, wah ini tuh adalah diamond yang harus diambil. Karena tiap jabatan yang datang itu punya tanggung jawab yang luar biasa, yang juga memanggil kita untuk berkorban, itu adalah salib. Apakah saya siap? Dan nggak serta-merta, Mhm. saya siap, kenyataannya saya mungkin enggak. Gitu, Oke Petris. Pak. Terus Pak, kalau dalam memimpin sebuah tim nih Pak, kan banyak orang yang dipercayai untuk memimpin sebuah tim yang mungkin anggotanya umurnya lebih tua nih Pak daripada dia, atau mungkin dirasa memimpin orang yang sebenarnya orang itu lebih keren daripada kita gitu Pak. Tapi kita harus memimpin. Gimana sih Pak caranya untuk tetap bisa memimpin dengan baik? Karena Pak Mardi pasti dari Nutrifood dari awal pasti pernah memimpin orang yang lebih senior nih ya Pak. Ya, benar. Karena saya juga memimpin di sini dari umur yang relatif muda, Iya jadi betul. mungkin banyak banget yang usianya jauh lebih dari saya. Mhm. Intinya adalah kita harus belajar rendah hati. Jadi seorang Hmm. yang baik adalah eh, perlu sikap kerendah hatian. Iya. Karena tidak ada orang yang mau dipimpin dengan orang-orang yang sombong, orang yang meremehkan orang lain. Hmm, Gitu ya. betul Pak. Terutama menghadapi orang senior, kan orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih keren, itu punya sesuatu yang lebih, either pengalamannya lebih, atau Mhm. kompetensinya, atau bakatnya lebih. Iya Gitu. betul. Nah, gimana mengapresiasi orang lain adalah kita dengan rendah hati mengakui itu. Bahwa Mhm. anggota-anggota tim kita punya beberapa hal yang lebih dari kita. Mhm. Tapi diberikan amanah untuk mengkoordinasi talentanya mereka. Mhm. Karena itu kita perlu menghargai, respect itu penting. Gitu. Jadi respect kepada orang, menghargai dengan sikap rendah hati, kita bisa menghargai dan kita juga mau belajar, mau mendengarkan. Gitu. Dengan Iya. rendah hati kita mau mendengarkan dan memberikan respect itu membuat orang-orang bisa lebih menerima kita sebagai pemimpin gitu. Hmm, betul, Pak. Saya salut banget nih, Pak, dari cerita Pak Mardi yang Bapak mulai dari nol sampai naik ke sebuah leader perusahaan ya, Pak. Beruntung banget saya bisa ngobrol sama Bapak nih, Pak, hari ini. Pak, boleh tahu nggak sih apa sih prinsip atau key point yang selalu Pak Mardi pegang dalam hidup yang bisa membuat pembeda Bapak dengan yang lain nih, Pak? Mungkin walaupun lebih senior, tapi Bapak yang terpilih sebagai CEO-nya dari yang lain. Padahal Bapak mulai dari nol gitu, Pak. Saya percaya bahwa eh, jabatan itu adalah panggilan, itu Mhm. vocation. Oleh karena itu, buat saya semuanya mencintai dan melayani, gitu ya. Mhm. Jadi pemimpin itu tugasnya itu mencintai dan Mhm. melayani, gitu. Mhm. Kalau kita melihat itu sebagai satu jabatan, maka kita melihat itu satu privilege. Kita melihat semua kelebihan atau kesenangan yang ditawarkan gitu ya, dan kita bisa terbuai dengan itu. Tapi justru makna dari satu jabatan itu adalah amanah, itu adalah panggilan, itu adalah salib gitu. Mhm. Jadi yang harus kita lihat adalah itu adalah tugas yang harus kita pikul. Iya. Bagaimana jabatan itu kita belajar mencintai jabatan itu, belajar mencintai orang-orang yang kita layani dari Mhm. jabatan, dan belajar melayani dengan sepenuh hati. Wah, ini yang harus diingat sama generasi muda ya, Pak. Untuk bekerja tuh bukan cari uang aja ya, Pak, tapi fokusnya tuh untuk mencintai dan melayani sesama ya, Pak. Oke, Pak, yang dari tadi kita udah omongin nih, Pak, selain key point dan prinsip kan pastinya yang gak kalah penting iman kita kepada Tuhan Yesus nih, Pak, dalam meraih kesuksesan. Pak, boleh ceritain nggak perjalanan iman Pak Mardi dari awal sampai mengenal Tuhan Yesus dan menjadi seorang Katolik, Pak? Baik, saya dari keluarga yang bukan keluarga Katolik, jadi saya Oh. benar. eh, saya mungkin pertemuan pertama itu adalah Mhm. eh, kebetulan ada guru saya itu Mhm. tetangga gitu ya. Jadi saya pagi-pagi ikut beliau ke sekolah, dibonceng Mhm. tidak ke sekolah. Terus beliau singgah di gereja, kebetulan gereja dan sekolah itu satu kompleks. Jadi Mhm. beliau singgah doa pagi di gereja. Jadi saya ikut masuk ke dalam gereja, itu pertama kali saya masuk ke dalam gereja, dan saya masih ingat sampai hari ini, masih ingat juga posisi di mana saya duduk gitu, Wow. saya merasa kayak begitu damai. Hmm. Perasaan itu perasaan yang saya susah deskripsikan. Tapi di umur yang masih TK, Wow. saya belajar bahwa itu satu perasaan yang luar biasa, yang Mhm. tenang.
dan saya terpanggil, saya pengen tahu ini tempat apa Mmm. gitu. Itu mungkin pertemuan pertama dan saya masih ingat terus ya. Tapi namanya anak kecil, habis itu kan timbul tenggelam, terus habis itu kemudian ada tetangga. Itu Mhm. pertama di gereja Katolik ya. Terus kemudian setahun kemudian gitu kayak tetangga ada ikut sekolah minggu di gereja Metodis gitu ya. Itu ada, saya lihat mereka ada kayak mewarnai gambar-gambar Yesus gitu kan, Iya. namanya anak kecil kan seneng, jadi saya minta izin ikut ikut Mhm. apa ke sekolah minggu gitu, Mhm. nyanyi, gambar gitu ya. Tapi nggak lama. Kemudian waktu udah lebih lebih besar, kelas 3 SD, kelas 4 SD, saya mulai ikut tertarik ikut pelajaran agama. Jadi biasa Oh. karena ada pelajaran agama di gereja gitu ya, saya sekolah-sekolah Katolik, terus ada Mhm. tambahan pelajaran agama, saya tertarik gitu ya, ikut. Nah, mulai ikut makin serius di kelas 5 SD, saya makin serius ikut pelajaran agama khusus gitu. Jadi kemudian karena udah ikut, saya nggak tahu gimana, kemudian saya selalu ditaruh bersama kelas-kelas yang lebih besar gitu ya. Jadi saya belajar agamanya itu nggak sama teman-teman saya, tapi malah sama kakak-kakak kelas yang 1, 2 tahun Oh. gitu. Mhm. Nah, tapi kemudian sampai SMP, kemudian saya mantap, saya pengen dibaptis. Nah, kelas 6 SD itu saya udah pengen dibaptis, tapi Mhm. kata ibu saya belum boleh karena masih terlalu kecil dan orang tua kan bukan Katolik dan tidak mengizinkan gitu. Oh. Jadi sampai kelas 3 SMP, akhirnya saya pikir kan saya udah mau pergi ke SMA Mhm. dan besar, jadi saya minta izin gitu kan. Orang tua nggak boleh, tapi terus pastornya akhirnya mengizinkan. Akhirnya saya dibaptis diam-diam gitu ya. Dan Oh. itu pun Mhm. dibaptis diam-diam itu sempat gagal sekali. Jadi pas malam Paskah, Mhm. kan masih kecil kan, di rumah dikunci, saya nggak bisa keluar gitu kan. Jadi Mhm. nunggu-nunggu, orang nunggu-nunggu mau misa, saya mau dibaptis, saya nggak datang-datang gitu. Gitu. Terus sekali Mhm. gagal. Nah, kemudian yang kedua akhirnya pas saya dibaptis seminggu 2 minggu setelah Mhm. setelah Paskah gitu. Terus apa namanya? Saya pinjam bajunya pun pinjaman ya, karena harus baju putih, saya pinjam dari teman. Terus saya takut dicariin, jadi saya sembunyi sepeda saya di bawah kolong gereja gitu. Itu jadi Wow. ya, ya. Tapi ya itu dari situ saya belajar Mhm. dan uniknya ya saya juga nggak tahu kenapa saya memilih nama Ignatius gitu ya. Mhm. Dan kalau ditanya itu ya kepemimpinannya Santo Ignatius gitu ya. Saya belajar banyak dari nilai-nilai pastor-pastor Yesuit gitu ya. Mhm. Nah, saya nggak tahu kenapa kenapa saya bisa memilih waktu itu ya. Apakah Iya. karena sekolah di Loyola? Kayaknya enggak juga. Mungkin karena memang saya membaca riwayatnya Santo Ignatius, tapi saya nggak tahu tertariknya di mana. Akhirnya saya memilih Santo Ignatius sebagai santo pelindung. Terus saya ke Loyola, saya belajar agama, apa namanya, saya belajar banyak tentang kepemimpinan gitu ya. Dan begitulah saya aktif di Putra Altar waktu di Loyola gitu. Wow. Ketua seksi rohani waktu di Loyola. Kemudian itu mungkin pertemuan pertama ya, dan ya saya nggak banyak aktif di gereja, tapi saya lebih karena waktu saya ini saya Mhm. lebih banyak aktif dalam hal-hal yang lain gitu ya, tapi saya tetap senang membaca buku-buku yang berhubungan dengan iman, karena saya percaya bahwa kita memperkuat iman kita itu ya harus berusaha mencari dari bukan hanya sekedar dengan khotbah, tapi juga dari berbagai bacaan dan sumber yang ada gitu. Dan saya senang bahwa akhirnya mama papa saya yang dulu melarang saya untuk ke Mhm. gereja dibaptis, nah sekarang di usia mereka yang udah sepuh, terus tiba-tiba mama saya bilang dia pengen belajar agama Katolik. Jadi doain, Wow, keren banget, Pak. mama baru mulai belajar agama 1 minggu Mhm. yang lalu. Gitu. Oh, pas banget, Pak, baru ya, Pak, ya? Iya, itu. Wow, keren banget, Pak. Bukan dari keluarga yang beragama Katolik, tapi dari TK ya, Pak, udah mendengar, mendapatkan pertemuan dengan Tuhan ya, Pak? Mmm. Pak, Mungkin boleh. menarik, Patris. Saya selalu Ya. percaya dengan mukjizat. Mungkin ini sebagai penutupnya. Mhm. Saya habis itu ada satu yang menarik. Saya dikirimin, bukan dikirimin. Pas saya lagi tante saya nggak tahu Mhm. dia dapat kartu Natal, kemudian kartu Natalnya kasih ke saya, terus saya Iya. simpan sampai hari ini gitu. Itu yang pertama Mmm. sekali saya, bukan pertama kali, itu gambar itu saya nggak ngerti apa, Mhm. ada tiga tiga 2 cewek, 1 anak cowok lagi berlutut, ada Mhm. domba-domba, dan ada Bunda Mhm. Maria. Saya nggak tahu itu apa, gitu ya. Setelah SMA saya baru cari-cari, saya baru tahu. Ternyata itu setelah kuliah malah saya baru tahu. Ternyata Mhm. itu adalah gambar penampakan Bunda Maria di Fatima, gitu ya. Dan Oh. dan
gambar itu selalu saya bawa kemana-mana karena itu sangat berkesan. Dari dulu kan saya nggak di rumah kan nggak ada yang Katolik gitu. Jadi gambar Mhm. itu yang menemani saya dari kecil sampai sekarang gitu ya. Dan Wow, keren banget ya, Pak. Mhm. saya percaya gitu ya, eh, Bunda Maria, kita kalau rajin devosi gitu, lewat Bunda Maria banyak mukjizat terjadi gitu. Dan dalam hidup Mhm. saya, mungkin nggak di kesempatan ini, tapi saya bisa yakinkan saya mengalami banyak mukjizat yang luar biasa, mulai dari berbagai kejadian yang kayak dipikir tidak masuk akal gitu ya, Mhm. termasuk juga soal kesehatan gitu ya. Saya Mhm. sempat apa namanya ada masalah kesehatan gitu, dan Oh. saya lagi mau masuk rumah sakit itu, Mhm. eh, saya nggak tahu gimana, saya pas lagi sehari sebelum persiapan masuk rumah sakit, saya mau ketemu teman, terus Mhm. eh, lewatin ke satu gereja, saya masuk aja gitu. Nah, Mhm. di gereja itu, kemudian besoknya saya jalani prosedur di rumah sakit gitu ya. Nah, Mhm. pas kemudian saya udah selesai semua prosedur dari rumah sakit, saya keluar dari rumah sakit, saya bersyukur banget gitu. Jadi saya balik Mhm. lagi ke gereja yang sama, saya ingin berdoa di situ gitu. Dan gereja itu Mhm. ramai-ramainya gitu. Ternyata gereja itu namanya kalau nggak salah gereja yang memakai nama Bunda Maria, dan hari itu adalah pestanya di situ. Jadi buat saya itu Oh. Bunda Maria lewat tanggal-tanggal tertentu orang yang berdevosi kepada menunjukkan bahwa kalau kita berdoa itu karunia Tuhan luar biasa buat kita gitu ya. Kita diberi Mhm. kesembuhan, diberi kesehatan yang luar biasa gitu, Patris. Bunda Maria selalu menyertai ya, Pak, dalam setiap hidup kita ya. Pak, boleh tahu nggak sih seorang Pak Mardi, pasti kan tiap orang hidup ada ups and downs-nya nih, Pak. Mungkin boleh sharing dong, Pak, ke teman-teman, apa sih titik terendah yang pernah Pak Mardi alami dalam hidup dan bagaimana Tuhan Yesus tuh campur tangan, turun tangan, membuat Pak Mardi bisa kembali bangkit dan menjadi sukses seperti sekarang ini, Pak. Mungkin titik paling rendah adalah waktu sebelum masuk ke Nutrifood. Jadi habis Mhm. saya setahun di kampus, jadi lulus dari kampus terus saya setahun masih di kampus. Nah, saya cari beasiswa supaya saya bisa sekolah lagi. Tapi Mhm. karena saya mungkin terlalu sombong pada saat itu ya, saya pikir nilai saya lulusan terbaik gitu ya. Kakak-kakak saya pada gampang lah dapat beasiswa keluar gitu. Jadi Mhm. saya udah yakin pokoknya tahun depan saya udah pasti keluar negeri mau sekolah lagi gitu. Ternyata saya dapat surat penolakan satu persatu. Dan itu membuat saya Oh. down gitu. Down banget kayak, aduh Tuhan, saya tuh orang-orang sudah pada lulus kerja, saya masih pengen jadi dosen, nggak apa-apa lah miskin-miskin gitu. Kok kenapa nggak Mhm. dibukain jalan gitu. Mhm. Nah, pas itu terus saya pas dapat surat penolakan Mhm. terakhir dari beberapa kampus, itu pas deket-deket Kamis Putih. Nah, terus malam Oh. liburan di Katedral Bogor, terus saya nggak kenal yang kasih teguran itu frater yang saya nggak kenal gitu. Ya, Mhm. tapi saya kaget gitu ya. Dia bacain satu renungan, tapi Mhm. renungan itu buat saya tuh kena banget kayak menegur saya gitu ya. Eh, Mhm. dan renungan itu kalau nggak salah itu kayak surat dari Tuhan kepada seseorang gitu. Jadi Oh. terus ceritanya adalah Tuhannya bilang gitu ya, kamu merasa bahwa kamu memilih hal yang baik, Mhm. kamu pengen berbuat baik, kamu udah mengorbankan banyak hal, nggak kerja kayak orang lain, nggak cari uang Iya. kayak orang lain, pengen mengabdi gini, tapi kamu protes sama Tuhan kok nggak dibukakan jalan, karena kamu Hmm. merasa event kita pengen melayani itu aja bisa merasa sombong, karena kita merasa kita Hmm. baik dan kita merasa itu adalah jalan kita. Betul, betul. Kita tertampar banget gitu. Karena Mhm. kita nggak tahu Tuhan panggil kita buat apa. Kita terlalu kekeh. Untuk sombong pun kadang-kadang berbuat baik itu bisa dengan penuh kesombongan. Kita merasa Mhm. bahwa orang-orang yang cari uang itu orang-orang yang lebih rendah dari kita. Kita lebih mulia tujuannya. Even kita itu Mhm. bisa merasa sombong dengan itu. Jadi saya tertampar banget dari situ. Nah, dari malam itulah kemudian saya merasa bahwa, oke, mungkin memang Tuhan punya jalan buat saya harus belajar. Dan mungkin jalan saya nggak di kampus gitu. Gitu. Mhm. Jalan saya ya di perusahaan, ya sesuatu yang dulu saya kayak, nggak mau banget itu kerjanya kotor banget gitu mungkin. Dan itu akhirnya saya merasa begitu panggil, oh, oke, ternyata panggilan Tuhan berbeda gitu, dan kita nggak boleh sombong karena jalan yang apa jalan Tuhan selalu lebih indah buat kita gitu, dan kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan gitu ya, maksudnya kita siapalah, kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan gitu, dan Tuhan punya jalan yang lebih baik buat kita gitu, Patrice. Iya betul, Pak. Keren ya, Pak. Termasuk mujizat yang luar biasa juga ya, Pak. Bisa bacaan firman Tuhannya pas banget dengan apa yang Pak Mardi sedang alami ya, Pak. Pak, saya tertarik dengan yang tadi Bapak sempat mikirkan, mungkin
ada di banyak pikiran orang gitu ya Pak. Kalau misalnya perusahaan itu sebuah kerjaan di mana orangnya tuh saling senggol, saling sikut gitu ya Pak. Pernah nggak sih Pak dalam pekerjaan Bapak tuh mengalami haters yang banyak gitu Pak? Karena kan pasti haters itu selalu ada di balik keberhasilan yang kita peroleh gitu ya Pak. Gimana sih Bapak menghadapi setiap haters yang ada gitu Pak? Ah, saya mungkin tidak terlalu memikirkan hatersnya seperti apa. Mhm, Kalau ada, ya kita kadang-kadang orang tidak tahu. Ya, mhm, kadang-kadang orang bisa iri, kadang-kadang orang mhm, tidak tahu apa yang mereka omongkan, apa yang mereka ketikkan itu menyakitkan buat orang lain. Kadang-kadang mhm, mereka betul. tidak sadar atau mereka sadar tapi mereka tidak tahu apa dampaknya buat orang lain. Dan kita Mhm, sebagai orang Katolik selalu diajarin apa? Untuk belajar mengampuni gitu. Jadi saya belajar untuk tidak apa ya, membentengi diri untuk tidak terlalu tersakiti kalau ada orang yang menyakiti kita, gitu ya. Jadi mmm, kita anggap aja ya mereka tidak tahu apa yang mereka omongin atau apa yang mhm, mereka katakan gitu. Dan kita belajar mengampuni dan kita jadi refleksi aja kalau memang masukannya adalah sesuatu yang benar buat kita, ya kita jadi masukan untuk memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. mhm. Tuh teman-teman buat yang mungkin saat ini sedang mengalami dibenciin sama orang, harus inget pesan Pak Mardi ya Pak, buat nggak usah peduliin tapi denger apa yang bisa menjadi kritikan yang membangun bagi kita gitu ya Pak. Tapi bagaimana nih Pak, buat orang yang justru em, merasa iri Pak, kan banyak orang yang terlalu berambisi kan Pak mau jadi sukses, sampai akhirnya merasa iri dan FOMO dengan kesuksesan orang lain Pak. Dan akhirnya justru itu sebenarnya membawa kepada kejatuhan gitu ya Pak. Nah, sebagai kita generasi masa depan calon pemimpin nih Pak, gimana sih cara kita tuh bisa fokus aja sama diri sendiri dan nggak mudah terbawa arus gitu Pak? Misalkan akhir-akhir ini ada kripto atau affiliator binomo ya Pak, yang bikin orang tuh jadi nggak fokus sama tujuannya gitu Pak. Memang itu tantangan yang luar biasa gitu ya, Iya apalagi betul. sekarang dengan banyak informasi kita jadi tahu banget Mhm, dan penting untuk balik ke tujuan kita ya supaya kita mhm, cuma sekedar FOMO. Balik lagi adalah kita harus mengenali diri dengan baik. mhm, Kita perlu menyadari apa sih tujuan saya lahir di dunia ini? Apa sih panggilan mhm, hidup saya? Saya mungkin menemukan itu memang lebih banyak di SMA, di kuliah, lewat bimbingan rohani, lewat permenungan. Tapi pertanyaan pertama itu muncul waktu saya kelas 1 SD, saya ingat. oh, Waktu kecil itu saya sebelum tidur suka berpikir-pikir gitu, mhm, kalau saya nggak ada di dunia ini, saya masih ada nggak ya gitu. Dan saya mmm, tanya-tanya gitu loh, kita di dunia ini itu acak aja terjadi atau memang kita beneran mhm, sesuatu yang didesain untuk kita ada di dunia ini gitu. betul Dan Pak. kalau kita di dunia ini, apa kita memang, eee eee eee, punya panggilan untuk ada di dunia ini? Mhm, Dan dari waktu ke waktu saya makin percaya bahwa Tuhan mengatur semuanya dan kita iya ada di betul. dunia ini pasti dalam rangkaian ciptaannya itu, ada sesuatu yang indah buat kita. Dan kita harus pegang teguh tujuan hidup kita itu. Sehingga nggak Mhm, tadi FOMO. Jadi kita iya, nggak cepat iri dan cepat itu. Balik lagi, kalau saya kalau kita nggak sadar banget tujuan hidup kita, maka kita akan gampang mhm, terombang-ambing. Orang kiri ada, oh ini ada kesempatan lebih gede, ada uang lebih gede, ada apa lagi, kita kadang-kadang akan cenderung lihat, lupa risikonya, lupa panggilannya, lupa tujuannya, lupa salib kita, cuma ngajar betul. sesuatu yang nggak itu. Padahal balik lagi Mhm, loh, semua orang Kristen, semua pengikut Yesus, kan balik lagi kan, Yesus bilang yang diikutin itu satu, nggak bisa satu orang mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita iya betul setia Pak. pada maka kita lihat tujuan Tuhan panggil kita apa dan fokus di situ. Mungkin tidak Mhm, ada yang salah dengan tadi yang kesempatan-kesempatan di luar sana. Tapi mhm, apakah kita orang yang paling cocok untuk kesempatan itu, apa panggilan kita di hidup itu harus kita renungkan. Sehingga ada mhm, orang yang memang lebih cocok untuk kerja main saham, lebih cocok untuk main iya kripto, betul. nggak apa-apa. Dan di dalam kondisi sekarang itu eh, banyak banget orang yang merasa insecure dan Mhm, di dunia yang konsumerisme dan materialisme itu begitu mhm, kuat, orang-orang kadang-kadang melihat dunia itu jadi sempit banget. Seolah-olah semua aja adalah masalah uang dan masalah betul Pak. materi. Mhm, Padahal dalam hidup itu orang bisa tetap bahagia, berdampak walaupun dalam hidup yang relatif sederhana. Karena mhm, bahagia itu sederhana kok, ada dalam persepsi kita, ada dalam perasaan kita, ada dalam betul. dalam gimana kita menghadapi hidup kita ini.
Iya, betul banget tuh, Pak. Saya jadi keinget, Pak, sama cerita tentang Pak Mardi yang pernah saya dengar ketika Bapak dapat tawaran untuk menjadi CEO, Pak. Bapak tidak langsung terima saat itu ya, Pak? Boleh tahu nggak, Pak, pergumulan yang sedang Bapak pikirkan saat itu tuh apa, Pak? Biasa kan orang kalau di kerjaan pasti maunya cepet naik gitu kan, Pak? Karena balik lagi saya selalu berpikir bahwa jabatan itu selalu datang dengan Mhm, kedua, ada privilege-nya, tapi ada juga tanggung jawabnya. Gitu. betul, Pak. Dan sometimes saya selalu percaya tanggung jawab itu melebihi privilege-nya. Kalau orang melihat privilege Oh, lebih besar, orang akan langsung, wow, ini luar biasa ya. Tapi betul, kalau Pak. orang tanggung jawabnya, maka kita harus secara sadar bertanya dulu ke diri kita. Saya orang yang sanggup nggak untuk memikul? Saya orang yang tepat nggak untuk memikul beban itu? Mhm, Gitu. Karena tiap jabatan yang datang itu punya tanggung jawab yang luar biasa, yang juga memanggil kita untuk berkorban, itu adalah salib. Apakah saya siap? Dan nggak serta-merta, mhm, saya siap, kenyataannya saya mungkin enggak. Gitu. Ya, jadi itu tadi, saya mempersiapkan diri untuk meyakinkan diri bahwa itu yang mau saya cari dalam hidup ini. Kalau ternyata itu bukan panggilan saya ada beberapa kali kesempatan-kesempatan lain saya tolak juga. Karena mhm, saya merasa ini menarik sih, sesuatu yang lebih sukses, lebih luar biasa. mhm, Tapi ini bukan untuk saya, maaf, saya kayaknya lebih baik orang lain karena mungkin bukan mhm, untuk saya dan saya mungkin bukan orang yang cocok untuk itu. Gitu. Itu jadi balik mhm. lagi, hidup kita kan terbatas, resources kita terbatas, waktu kita terbatas, perhatian kita terbatas. Betul, Dan Pak. kadang-kadang kita harus memilih, dan memilihnya harus tahu diri kita sendiri, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Jadi itu yang buat saya Mmm, merenung dulu apakah saya pingin apa enggak. Karena mengambil posisi tertentu, tanggung jawab yang mhm, datang menuntut kita untuk mengorbankan beberapa hal. Dan apakah siap untuk kita berkorban untuk hal tersebut. betul, Pak. Nah, dari sekian banyak pilihan yang tadi Bapak bilang nih, Pak, yang mungkin emang semuanya memberikan privilege yang lebih ya, Pak. Apa yang membuat Bapak akhirnya memilih nih, Pak, untuk menjadi CEO? Nah, baik. Tentu Mmm, kalau buat saya, kenapa saya akhirnya mau, rasanya waktu saya mengambil keputusan bukan soal materi. Bukan juga mhm, soal kebanggaan, bukan juga soal prestasi, bukan juga soal pujian orang. iya, Tapi Pak. saya balik lagi ke visi misi saya. Saya cuma ingat, kalau saya pengen berjanji sama Tuhan, pengen buat orang-orang percaya bahwa ada caranya loh memimpin orang dan satu tim itu bisa bahagia dan bisa Mhm, mewujudkan satu tempat kerja yang bahagia buat karyawan-karyawannya dan mewujudkan perusahaan yang baik buat semua stakeholdernya. Maka iya. mungkin ini kesempatannya gitu. Mmm, Karena kalau saya nggak ngambil ini, ya panggilan hidup saya mungkin tidak akan terlalu bisa jadi contoh, tidak bisa jadi bergema betul, dan Pak. berdampak banyak orang. Jadi saya Mhm, yai karena saya percaya mungkin ya ini panggilan Tuhan, ini jalan saya untuk menunjukkan ke orang-orang, untuk menunjukkan mhm, jalan, ya menjadi alat bagi Tuhan untuk tunjukin bahwa ada loh caranya bahwa kita bisa bangun organisasi di mana orang-orangnya bisa mencintai pekerjaannya dan bisa bekerja dengan bahagia. boleh sharing nggak nih, Pak, ke generasi muda saat ini, gimana sih, Pak, cara membangun sebuah organisasi yang manusiakan manusia gitu, Pak? Baik, eh, Mhm, mungkin mulai dari ini, karena semua cara manajemen itu kan pasti mulai dari asumsi. Cara kita mhm, berasumsi. Kalau kita asumsinya A, maka cara kita memimpin itu akan jadi B. Kalau kita mhm, asumsinya C, mungkin cara memimpinnya akan berbeda, akan D. Nah, mhm, mungkin kalau kita mau simpelkan ada dua asumsi paling dasar. Bagaimana kita melihat orang lain, terutama mungkin mhm, dalam hal karyawan. Kalau kita melihat bahwa karyawan yang ada, bahwa manusia itu adalah serigala bagi mhm, manusia lainnya, ya, atau kalau pernah dengar iya, istilahnya Homo homini lupus. Kalau mhm, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, maka kita mulai dengan tidak percaya sama orang. iya Jadi betul, kita Pak. asumsi bahwa orang kalau nggak kenal ya, Mhm, orang sesama orang, orang cenderung akan berbuat jahat. mhm, Kalau dikasih kerjaan, karyawan itu relatif males. Kalau nggak ada iya, insentif, orang nggak mau kerja. Kalau nggak ada hukuman, orang akan seenak-enaknya. iya, Kalau nggak ada hadiah, orang akan malas-malasan. Itu asumsinya dengan mhm, teori pertama. Maka di teori pertama ini melahirkan cara kerja yang berbeda. Orang harus ada insentif baru mau kerja. Kalau salah mhm, harus dibuat peraturan. Kontraknya detail banget. Sampai iya, hubungan itu sangat transaksional. mhm, Nah, itu di dunia kerja banyak kayak gitu. Di satu sisi, di keluarga. Di keluarga kita lahir jadi bayi. Itu nggak ada kontraknya. oh iya bener, Kita Pak. mulai dari asumsi satu. Anak saya Mhm, baik. Anak saya ini mmm, tidak jahat.
Orang itu Mhm. pengen berbuat terbaik. Asumsi beda, makanya di rumah nggak banyak kontrak, gitu kan? Iya, betul, Pak. Hubungannya beda, hubungannya lebih lebih kasih sayang, saling menghargai, gitu. Mhm. Nah, ini teori kedua, bisa nggak kita menganggap manusia itu sesuatu yang positif? Bisa nggak? Ini namanya positive management atau positive psychology. Bisa nggak kita menganggap bahwa karyawan-karyawan ini adalah orang-orang yang rajin? Orang-orang yang kita seleksi masuk di sini adalah orang-orang baik yang ingin memberikan hal yang terbaik, yang punya harga diri, yang nggak cuma karena begitu nggak dilihat malas kerja. Yang Mhm, kita betul, tahu dia Pak. punya tujuan datang ke sini, ingin berbuat yang terbaik dan ingin menyumbang sesuatu buat perusahaan ini. Mhm. Kalau kita percaya dengan itu, kita akan punya sistem manajemen yang berbeda. Kita nggak akan curiga Mmm. sama karyawannya, ya. Kita curiga terus, kita kontrol terus gitu, dan kita buat apa ya, dengan sistem hukuman yang kalau begini Mhm. maka begini, kalau gitu. Enggak. Kita mulai dengan hubungan yang lebih kekeluargaan, lebih Mhm. pertemanan, tapi tetap profesional. Gimana kita bisa dalam satu tim bersama-sama dengan suasana kekeluargaan mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Gitu. Ini dua cara yang berbeda. Gitu. Mhm. Nah, cara kedua ini akan lebih manusiawi. Kenapa? Karena kita melihat manusia sebagai manusia. Betul, Kalau Pak. di ajaran Kristen kita, ingat manusia diciptakan dari citra Tuhan. Ya nggak? Mhm. Itu Iya, kita betul, Pak. percaya gitu. Kalau kita percaya Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan, kita harus Mhm. percaya pada dasarnya manusia itu baik. Dan pada dasarnya manusia ingin memberikan terbaik. Dan kalau buat Mhm. orang Kristen ingin jalanin organisasinya dengan lebih baik, menanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam organisasinya, maka perlu mulai dengan paradigma paling dasar, kasih. Mhm. Melihat nilai sisi positif dari manusia di dalam organisasinya dan memperlakukan dengan manusia. Dan itulah memanusiakan manusia di dalam organisasi. Melihat Mmm. bagaimana mereka adalah rekan-rekan kerja, adalah bagian dari anggota keluarga yang perlu diperlakukan dengan hormat dan baik. Mhm. Dan bukan cuma hormat dan baik, tapi dengan penuh kasih sayang. Nah, Betul. yang enggak usah diminta A, kalau bisa kita kasih A plus gitu. Nah, kita Mmm. sama-sama kemudian bisa memberikan yang terbaik. Semua orang memberikan terbaik, termasuk karyawan memberikan terbaik kepada tujuan perusahaan, memberikan terbaik bagi konsumennya, dan juga perusahaan memberikan terbaik buat konsumennya dan memberikan terbaik buat karyawannya juga. Mhm. Gitu. Jadi mulai Betul. bagaimana mengimplementasikan kasih sayang itu dalam apa? Dalam satu organisasi. Nah, itu kan Mmm. mewujudkan kepemimpinan yang lebih Kristiani gitu. Betul. Gitu Bener Kak banget Pris. nih teman-teman, keren banget insight dari Pak Mardi ya. Dalam membuat sebuah tim, teman-teman semua harus ingat buat selalu melihat sisi positif dari timnya sendiri ya Pak. Jangan cuma fokus ke yang asumsi-asumsi jelek teori pertama, tapi harus selalu mempraktikkan teori kedua untuk selalu lihat positif psychology dari setiap manusia ya Pak ya. Nah Pak, pesan terakhir dong nih Pak buat teman-teman generasi muda yang mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan gitu ya Pak. Bagaimana sih apa hal utama yang harus dimiliki seseorang untuk prospek kerja ke depannya gitu Pak, yang membuat perusahaan tuh bisa lihat seseorang sebagai wah ini tuh adalah diamond yang harus diambil loh gitu Pak. Baik, kalau dari Mhm. saya adalah pertama mungkin harus punya kemampuan belajar. Mhm. Yang utama bukan pengetahuan yang udah kalian miliki. Karena Mhm. pengetahuan yang udah ada berubah dengan begitu cepatnya. Dunia sekarang berubah dengan begitu cepatnya, termasuk ilmu yang ada. Jadi Mhm. ilmu yang udah kalian pelajarin di kuliah bisa dengan cepat menjadi usang Iya, atau apa. betul. Oleh karena itu, penting banget untuk punya kemampuan belajar dan punya kemampuan untuk uh, day learning, melepaskan apa yang kalian tahu. Gitu. Hmm. Kemampuan day learning dan relearning itu menjadi kemampuan yang penting banget di dalam dunia yang terus bergerak. Gitu. Mhm. Kalau orang-orang yang bisa kemudian punya kemampuan selalu update ilmunya ya, day learning, relearning, itu akan Mhm. jadi orang yang kemudian sangat adaptif, sangat agile. Dan itu yang dibutuhkan di tengah-tengah perubahan yang begini cepat. Gitu. Itu penting banget. Kedua, Mhm. tentunya selain kemampuan untuk agile tadi, kemampuan Mhm. adaptif tadi, tentu harus punya yang namanya fleksibilitas. Banyak banget karyawan yang terlalu kaku, yang terlalu tanpa cari informasi yang lengkap, terus Mhm. udah punya batas-batas. Saya tidak mau bidang ini, saya nggak mau tinggal di kota ini. Padahal kesempatan nggak semua Hmm. cuma ada di Jakarta gitu ya. Banyak Betul teman-teman Pak. segala sesuatu tinggal di Jakarta itu enak, tapi padahal belum pernah keluar kota.
Padahal masa keluar Jabodetabek, padahal di luar Jabodetabek banyak kota-kota termasuk di luar Jawa banyak kota-kota yang cukup menyenangkan, yang banyak Mhm. kesempatan yang luar biasa. Tapi orang suka lupa karena belum pernah ke sana, pokoknya takut dulu nggak mau gitu. Jadi yang Iya. pertama harus bersikap dengan hati terbuka menerima panggilan. Jadi pertama tadi Mmm. kemampuan belajar, kedua adalah fleksibilitas untuk bahwa apa yang orang lain kadang-kadang rekruter atau perusahaan mungkin bisa melihat sisi lain dari kita yang tidak kita lihat. Mmm. Kita kalau kita memang mantap, kita harus terbuka dengan kesempatan apapun yang terbuka di depan kita, asal itu sesuai dengan panggilan kita. Mhm. Mungkin dua hal itu yang paling penting sih. Dan yang terakhir tentu ya, siapkan gitu selalu ingat tujuan kita apa, cari itu di dalam doa. 3 hal itu. Oke, Pak. Tuh teman-teman, perlu diingat banget nih, pesan dari seorang CEO Nutrifood ya, Pak. Pokoknya tuh dalam pekerjaan ada hal yang harus dipegang ya. Yang pertama, kemauan untuk belajar terus ya, Pak, daily learning, relearning. Yang kedua adalah fleksibilitas untuk selalu siap untuk hati terbuka ditempatkan dimanapun ya, Pak. Dan yang ketiga adalah untuk selalu melihat panggilan hidup kita seperti apa gitu ya, Pak. Oke Pak Mardi, makasih banget nih Pak. Sepertinya kita udah tiba di penghujung podcast. Tapi sebelum mengakhiri podcast pada pagi hari ini, apa nih Pak closing statement dari Pak Mardi untuk teman-teman PPL Santo Andreas, orang-orang muda dan umat paroki Santo Andreas dalam beriman kepada Yesus Kristus dalam menjalankan setiap perjuangan kehidupannya, terutama menjadi seorang pemimpin, Pak. Baik, kita bisa belajar banyak dari Yesus, dari Injil, bagaimana Mhm. menjadi pemimpin yang baik. Dan kan tiap orang yang dibaptis itu dipilih Iya. untuk menjadi pemimpin dalam Mhm. berbagai hal gitu. Jadi temukan panggilan itu, jadilah pemimpin dan belajar banyak dari bagaimana Yesus di zaman hidupnya sebagai manusia memimpin, memanggil orang untuk Mhm. berkarya, memimpin misinya gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Sehingga jadi orang Kristiani kita bisa mewujudkan iman kita bukan hanya dalam Mhm. keimanan kita, kegiatan kita di gereja, bukan hanya dalam kehidupan personal kita sehari-hari, Iya. tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Kristiani itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Mhm. Wah, terima kasih banyak nih Pak Mardi untuk sharing-sharingnya buat kita semua pada hari ini. Semoga Pak Mardi selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Mardi sudah bersedia menyempatkan diri untuk podcast pada hari ini. God bless you always Pak Mardi. Terima Nah, kasih Pak Tia, terima kasih kasih teman-teman Pak. semua, sampai ketemu. Kasih Pak. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih ya udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. See you on our next podcast guys. God bless you. Bye-bye.